Kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan? Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara, dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi, Haji Ma'ruf Amin. Tetapi tentu saja Pak JK selaku tokoh nasional berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan. Dan kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan ya oleh Bapak Anies Baswedan itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda. Meskipun demikian, sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek masukan, kritik, dan sebagainya. Terkait dengan kritikan sejumlah pihak terhadap posisi Presiden Joko Widodo, Presiden kan belum melakukan apa-apa, hanya bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik yang kebetulan satu partai tidak diundang. Ini kan Presiden SBY juga pernah melakukan hal yang sama dulu. Jadi partai koalisi diundang kecuali satu partai, meskipun konteksnya berbeda. Kalau konteks mengumpulkan partai-partai politik, itu yang pertama. Yang kedua, itu dilakukan di luar jam kerja. Nah, itu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Grobogan Gokil semuanya, sehat ya hari ini? Nah, itu tadi ya teman-teman. Banyak sekali yang merespon pernyataan Pak JK yang menggurui Pak Jokowi jangan cawe-cawe soal Pilpres 2024. Banyak sekali yang memberikan komentar. Seperti halnya dari PDIP ini ya, Pak Hasto yang buka suara, juga ada beritanya. Ya, ini tanggapi sorotan Yusuf Kala terkait pertemuan Pak Jokowi. Sekjen PDIP buka suara. Pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada hari Selasa 2 Mei 2023 lalu bersama 6 ketua umum partai politik belakangan mendapat berbagai sorotan ya. Pertemuan itu salah satunya disoroti mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang meminta Pak Jokowi tak terlibat jauh dalam urusan politik di pemilu 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun menanggapi sorotan tersebut, serta membantah klaim yang menyebut pertemuan 6 ketum parpol tersebut membahas politik praktis. Kan tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, tutur Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertemuan tersebut, kata Hasto, cuma membahas kebijakan maupun tantangan bangsa. Hasto menilai pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar. Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan. Itu kan merupakan suatu perbincangan terkait dengan kepentingan negara, kata Hasto lagi. Dia menegaskan pertemuan tersebut tak membicarakan tentang pemenangan Pilpres di 2024. Selain Hasto, P3 juga buka suara dan membela Pak Jokowi. P3 bela Jokowi, Yusuf Kala sudah salah sangka. Emang ada undang-undang yang dilanggar. Partai Persatuan Pembangunan juga angkat bicara soal
warning Yusuf Kala ke Presiden Jokowi agar jangan ikut campur pemilu 2024. Dalam pernyataannya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi menilai langkah Jokowi mengundang ketum parpol dibolehkan asal tak ada undang-undang yang dilanggar ya. Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja Presiden. Sejauh tidak ada undang-undang yang dilanggar, ya boleh-boleh saja, kata beliau. Kalau kemudian ada yang menyerempet isu mengenai politik, hal itu kan tidak bisa dihindari. Sebab yang diundang kan ketua parpol. Jadi ya wajarlah kalau menyinggung-nyinggung soal politik. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga menilai di era sebelum Jokowi juga terjadi kendati konteksnya berbeda. Misalnya, sekedar mengingatkan ini. Di zaman Ibu Megawati, itu waktu mengakhiri jabatan pada 2004 dan akan maju untuk periode berikutnya. Bu Mega sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya kan. Dalam kesempatan yang sama, Ketum P3 tersebut juga menyinggung posisi mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Wapres Pak Jokowi Yusuf Kala yang juga terlibat dalam tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu saat Pak JK masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Jadi banyak sekali lah yang merespon ketika Pak JK melarang Pak Jokowi untuk cawe-cawe dalam urusan Pilpres. Kenyataannya banyak sekali yang membantah pernyataan tersebut kok. Hal itu boleh-boleh saja kok dilakukan. Terbukti Pak Jokowi dalam mengundang beberapa ketum parpol tersebut tidak hanya melakukan pembicaraan politik, yang dilakukan adalah pembicaraan menanggulangi masalah bangsa, masalah Indonesia ke depan. Apa dengan cawe-cawenya Pak Jokowi? Kemungkinan capres yang akan didukung Pak Jokowi akan menang. Lah itu kan menjadi ketakutan tersendiri mungkin ya bagi Pak JK dan kawan-kawan. Yang saya yakin Pak JK ini juga mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Pasalnya di 2017 lalu Pak JK juga terang-terangan kok mendukung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan itu Pak JK juga masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia loh. Jadi ya nggak masalah Pak jika Pak Jokowi cawe-cawe dan itu pun juga sudah dibantah Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kalau menurut saya nggak apa-apa sih cawe-cawe untuk menentukan nasib Indonesia ke depan. Pak Jokowi juga perlu cawe-cawe karena untuk meneruskan kinerja Pak Jokowi juga membutuhkan orang yang pas atau sosok pas pengganti Pak Jokowi. Salam dari warga desa di Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.